Hai, kenalin nama aku Grace. Aku ini siswi yang udah diterima di kuliah, udah menang SNBT tapi em, belum masuk ke perkuliahan. Di sini aku cuman mau sharing-sharing aja berapa hal yang aku dapat dari pengalaman aku di SMA. Nah, topik yang mau aku bawa di video ini adalah tentang eh, apa sih privilege utama jadi anak asrama. Nah, ini pertama-tama aku mau perkenalan diri dulu. Aku dari SMA Unggul Del, bakalan wisuda tahun ini, ya baru mau wisuda tahun ini. Dan aku tuh dulu belajar mau masuk ke SMA Unggul Del itu menurutku cukup serius, kayak yang hampir setahun gitu. Dan tentu aja punya ekspektasi besar tentang gimana nanti sekolahku di asrama tersebut. Dan aku juga sadar kalau ternyata banyak banget yang juga sama berjuang untuk masuk ke asrama tapi sayangnya nggak lulus. Nah, sekarang ini yang aku mau bagikan itu adalah apa sih sebenarnya yang jadi keunggulan asrama itu. Sebenarnya menurut aku, selain dari ya ada pembina asrama dan dekat dengan sekolah gitu ya, aku sih lebih mendapatkan keuntungan berasrama itu dari diriku sendiri yang dilatih di situ. Jadi menurutku kita bisa melatih diri kita sendiri seperti anak asrama gitu ya. Di sini aku bakal bagikan tiga hal yang penting banget untuk anak SMA kalau pengen kayak berjuang ala-ala anak asrama gitu ya. Jadi ini lebih ke apa sih yang aku dapetin selama jadi anak asrama itu, yang aku pelajarin paling banyak itu apa. Nah, ini juga bisa untuk teman-teman yang mungkin coba SMA berasrama tapi mungkin belum rezeki. Sebenarnya yang di asrama itu kita bisa melatih diri kita sendiri sehingga bisa sebagus mereka. Karena aku juga di SMA Unggul bukannya kami jadinya ada guru sampai malam, bukan, tapi hal-hal inilah yang kami punya. Yang pertama adalah kalau di asrama itu kita dapat istirahat yang cukup, bahkan dari gadget gitu ya. Jadi kami itu Senin sampai Jumat gak boleh dapat HP sama sekali, bolehnya pakai laptop. Nah, laptop itu kalau dari kelas 10 sampai kelas 11 itu jam 9 malam harus udah dikumpulin dan balik ke asrama gitu. Jadi inilah yang aku lihat pas aku balik ke rumah, pas aku libur ya, aku sadar lah kalau misalnya di rumah tuh nggak ada yang namanya istirahat, waktu yang ketat untuk istirahat dari gadget, atau mungkin untuk tidur juga di sebagian rumah nggak ada gitu ya. Padahal itu penting banget untuk pertumbuhan kita sebagai pelajar supaya kita bisa lebih fokus dan bisa lebih fresh lah untuk menerima pembelajaran. Jadi ini tipsnya dari ini adalah kita bikin target ke diri kita sendiri untuk gadget tuh diletakkan paling lama jam berapa gitu. Terus tidur tidur tuh minimal berapa jam per hari, karena sebenarnya istirahat dari gadget ini juga ada plus minusnya ya. Jadi kami tuh kan nggak boleh pakai HP selama Senin sampai Jumat ya, kecuali hari libur. Jadi tuh kadang-kadang juga mengganggu, padahal perlu banget HP tapi harus ini itu tuh gitu kan. Tapi memang ada sih, kalau misalnya memang perlu banget bisa diurus izinnya. Akan tetapi ini bisa juga diterapkan kalau misalnya kita pengen betulan optimal untuk belajar. Kita tuh harus kasih otak kita ini ruang untuk beristirahat. Di situ juga pas aku di asrama, kan jam 9 balik ke asrama. Terus tidur tuh paling lama jam 11. Kalau tidur di atas jam 11 tuh udah bakal kena hukuman. Nah, kalau misalnya dari jam 9 ke jam 11 itu misalnya nggak ada tugas, itu waktu tenangnya itu bisa dipakai untuk brainstorming. Aku sering dapet kayak ide-ide mau ini mau itu tuh dari antara jam 9 sampai jam 11 itu, karena aku nggak menerima informasi dari luar waktu itu kan. Misalnya nggak lagi ngobrol sama teman, aku nggak menerima informasi dari luar, tapi aku dalam ketenanganku ini kayak bisa nanti muncul ide-ide apa gitu, atau
kalau misalnya yang aku lihat hari ini apa yang menarik, terus aku kepikiran kayak oh bikin ini, oh bikin itu gitu. Itu penting banget juga, dan memang susah kalau dilakukan di luar asrama, kayak nggak ada yang ngawasin atau orang tua juga nggak terlalu strict tentang itu. Tapi menurutku itu penting. Itulah kenapa anak asrama itu jadinya juga harus ekstra keras untuk belajar di sekolah, karena dia tahu nanti aku harus tidur jam segini, nggak ada lagi waktu begadang dan lain-lain, dan itu memang perlu dibiasakan. Yang kedua, ada teman-teman yang gampang dihubungi. Iyalah kan satu gedung asrama, jadi kalau kami ada 2 gedung memang, tapi kan kalau misalnya mau ke gedung sebelah itu kayak cuman jalan udah nyampe gitu. Nah ini bisa diakalin dengan cara ya kita punya banyak koneksi, jadi kayak kita punya teman belajar. Jadi kalau misalnya kita ada butuh sesuatu, kita bisa tinggal chat teman kita gitu. Kalau aku sendiri jujur bersyukur juga karena di asrama bisa jadinya gampang banget ngeraih teman, karena aku tuh kan termasuk yang enggak terlalu ekstrovert. Jadi jujur ini salah satu yang terbaik dari yang bisa aku dapatkan di asrama. Tapi tentu aja ini nggak boleh kayak gitu, maksudnya di luar atau di dalam asrama kita harus bisa membangun koneksi yang baik dengan teman-teman kita. Oke. Yang ketiga adalah jadwal yang diatur dengan ketat. Nah ini juga termasuk salah satu keuntungannya kalau misalnya dibilang dari asrama, karena kalau misalnya kita di rumah, aku sadar kalau misalnya di rumah itu sorry ya tadi keganggu. Nah kalau misalnya di rumah itu tuh nanti bisa aja kan lagi ngapain gitu kan, lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba dipanggil ortu, atau lagi mikirin sesuatu, terus tiba-tiba ada tamu, terus jadinya keganggu gitu-gitu. Nah itu tuh di asrama nggak ada. Nah gimana ngakalinnya? Mungkin yang bisa dilakukan itu kayak ya komunikasi ke orang tua, jam berapa ke jam berapa itu boleh diganggu, jam berapa ke jam berapa itu bakalan serius belajar. Karena menurutku itu juga cukup mengganggu ya, dan termasuk juga untuk tugas-tugas harian. Kalau misalnya di rumah itu kan ada kayak pembagian tugas, misalnya menyapu rumah, mengepel lantai, mencuci piring gitu-gitu kan. Nah itu tuh kita juga harus konsisten, itu ngerjainnya tuh kapan, terus kita belajarnya tuh kapan. Jangan jadinya itu kayak kita anggap mengganggu, padahal itu sebenarnya enggak kalau misalnya kita bisa mengalokasikan waktu kita dengan baik. Nah kalau di asrama itu kami benar-benar diatur kalau piket itu pagi-pagi, terus kalau untuk yang ngebersihin satu gedung itu bakalan dilakuin hari Sabtu. Nah itu tuh memang sangat terjadwal kali. Jadi kalau mau ngerjain tugas, mau apa, nah jadwal-jadwal yang lain tuh misalnya ada seminar dan lain-lain, itu harus dikasih tahu dulu sebelumnya. Jadinya tugas kita itu bisa kita kerjakan sebelum itu. Kita juga perlu komunikasikan ke orang tua, dan pokoknya siapapun lah yang tinggal sama kita, kalau misalnya ada acara, kalau misalnya ada ini ada itu, tuh harus dikasih tahu, nggak boleh mendadak gitu. Karena kita tentu aja punya banyak planning kan, kayak mau ngerjain ini, mau ngerjain. Nah meskipun itu bukan sesuatu yang urgent, misalnya kita cuma mau nulis novel, tapi tiba-tiba keinterupsi gitu, jadinya hilang buyar gitu kan, terus semangatnya nggak balik lagi. Nah itu tuh memang bisa mengganggu juga. Aku juga ngerasain kalau pulang ke rumah tuh rasanya motivasinya tuh makin kecil karena banyaknya distraksi. Tapi itu kita bisa coba komunikasikan ke orang tua, ke saudara kita juga, dan untuk diri kita sendiri juga kita perlu bikin jadwal kegiatan yang diatur dengan ketat. Nggak usah terlalu ketat, tapi setidaknya kita tahu apa-apa aja yang harus dilakukan sepanjang hari ini, dan juga ngingat berapa banyak istirahat yang kita perlukan. Jadi secara nggak langsung kita bakalan punya kesadaran diri. Kalau misalnya aku nggak ngerjain ini sekarang, aku nanti nggak bakal bisa lagi ngerjain ini, karena nanti aku harus udah tidur, aku harus sudah meletakkan HP ku gitu. Nah dengan kebiasaan yang kayak gini, sebenarnya kita udah bisa jadi punya
gaya hidup yang seteratur anak asrama. Itu sih yang aku dapatkan. Sisanya itu ya palingan anak asrama itu ada pembina asrama yang bisa mengevaluasi kegiatan hari-hari itu gitu kan. Nah ini kita bisa juga minta evaluasi berkala dari orang tua kita sendiri gitu. Jadi semangat kalau misalnya mau ke asrama atau udah di asrama atau sudah atau kayak pengen ke asrama atau kurang beruntung gitu, jangan menyerah. Maksudnya asrama atau nggak asrama, sebenarnya kedisiplinan itu bisa kita bangun dari dalam diri kita. Kalau mau nanya juga boleh, dan minta maaf juga karena ini agak amburadul karena ini ini cuma dibuat untuk sharing-sharing aja. Jadi terima kasih, bye bye.